Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo Sobat TV Andi, bertemu lagi bersama saya, Aldi dari EduLab dalam program Andi Academy. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai kupas tuntas buku FAS. Buku FAS ini adalah buku yang berisi soal-soal TPS yang akan membantu kita semua untuk masuk ke PTN favorit kita. Kita tahu sendiri kalau untuk masuk jurusan yang kita inginkan di perguruan tinggi negeri, kali ini kita harus mengisi soal-soal UTBK, yaitu soal-soal TPS. Hari ini kita akan mencoba mengupas tuntas melalui buku FAS. Baik, Sobat TV Andi, jadi, buku kupas tuntas FAS ini adalah buku yang berisikan soal-soal TPS yang diantaranya ada soal PU atau penalaran umum, kemudian ada soal PBM, PPU, PK, soal literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Di dalamnya telah diberikan soal-soal yang relevan untuk dikerjakan dan sangat-sangat sesuai dengan contoh yang diberikan oleh BP3. Sehingga dengan buku ini, harapannya semua siswa dapat mengisi soal TPS dengan baik, terlatih, dan juga cermat ketika mengisi soal-soal nanti agar mendapatkan nilai UTBK yang maksimal dan lulus di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Baik, kita akan mulai melihat apa saja tes SNBT 2023 yang akan dihadapi oleh siswa kelas 12 kelak dan juga alumni. Tes yang pertama ada tes skolastik. Tes skolastik ini terdiri dari kemampuan penalaran umum, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan tulisan, dan pengetahuan kuantitatif. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan tes berikutnya ada yang disebut dengan tes literasi, yang terdiri dari literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Total soal yang akan dikerjakan pada tes SNBT 2023 ini adalah sebanyak 155 soal. Dalam waktu yang diberikan adalah 195 menit. Kita akan mulai membahas tentang kemampuan penalaran umum. Penalaran umum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, penalaran induktif. Di penalaran induktif, yang diujikan adalah kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mendasarinya. Kisi-kisi yang diberikan adalah penilaian kesimpulan atau pernyataan, kemudian ada logika permainan, analogi kata, analogi logika kalimat, hubungan sebab akibat, dan himpunan benda. Total dari penalaran induktif ini ada 10 soal dan pengerjaannya 10 menit. Berikut adalah contoh soal penalaran induktif. Pada tahun 2012 banyak masyarakat di negara X yang tidak mau menggunakan media sosial. Pada tahun 2014, pengguna media sosial di negara X bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 2012. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Jika kita lihat, kita simak pilihan jawaban yang ada pada soal. Kemudian kita coba teliti, kita coba analisa kemungkinan mana yang menjelaskan perbedaan kedua kondisi. Yang dimaksud kondisi di sini adalah kondisi pada tahun 2012 yang banyak masyarakat di negara X itu tidak mau menggunakan media sosial. Dan pada tahun 2014, pengguna media sosial di negara X tersebut bertambah 2 kali lipatnya dari tahun 2012. Untuk pilihan yang A,
pada tahun 2014 banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif dari media sosial. Ini sangat mungkin menjelaskan menjadi perbedaan. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada tahun 2014 disebutkan bahwa jumlah pengguna media sosial bertambah 2 kali lipat, yang artinya mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif dari media sosial yang telah mereka coba di tahun 2012. Seperti itu. Kemudian untuk pilihan B, pada tahun 2012 bermunculan berbagai platform media sosial. Ini tidak menjadi penjelas dari perbedaan kedua kondisi tadi, sehingga B bukan jawabannya. C, pada tahun 2014 media sosial digunakan oleh masyarakat dari golongan usia tertentu. Tidak disebutkan juga mengenai golongan usia. Kemudian D, pada tahun 2012 penyedia jasa layanan internet memberikan promosi untuk mengakses media sosial. Ini tidak juga. E, pada tahun 2014 media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong, sehingga E pun tidak berhubungan sama sekali dengan penjelasan dari perbedaan kedua kondisi tadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Kita lanjut ke soal kemampuan penalaran umum untuk bagian penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini membahas atau menguji mengenai kemampuan seseorang untuk bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Kisi-kisi yang diberikan ada simpulan logis atau logika proposisi, ada analisis argumen, ada penalaran analitik dan logika sains. Sama seperti penalaran induktif, terdapat 10 soal dan akan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Berikut contoh soal penalaran deduktif. Semua candi bergapura dan menjulang. Anda berada di tempat yang menjulang dan tidak bergapura. Simpulan yang benar adalah A. Anda berada di tempat yang tinggi. B. Candi memiliki ciri bergapura dan menjulang dan tinggi. C. Anda berada di candi yang bergapura. D. Anda tidak berada di candi. Atau E. Tempat menjulang bisa saja merupakan suatu candi. Jika kita lihat di sini, untuk menentukan simpulan, kita harus melihat premis-premis yang ada. Premis pertama menyebutkan bahwa semua candi bergapura dan menjulang. Kemudian disebutkan premis kedua, Anda berada di tempat yang menjulang dan tidak bergapura. Artinya jika tidak bergapura, ini menyebutkan bahwa Anda tidak berada di candi karena semua candi harus bergapura. Artinya jawaban yang tepat adalah pilihan D. Selanjutnya kemampuan penalaran umum untuk penalaran kuantitatif, yaitu kemampuan berpikir melalui penggunaan angka adalah kemampuan berpikir yang melibatkan kuantitas, hubungan matematika sederhana yang melibatkan penggunaan operator aritmetika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kisi-kisi yang diberikan, bilangan dan pola bilangan, pola huruf atau kriptografi, pola gambar, soal cerita atau analitik, analisis data, dan statistika. Kemampuan penalaran umum pada penalaran kuantitatif ini sama seperti penalaran umum di bagian induktif dan deduktif, yaitu berisi 10 soal dan akan dikerjakan selama 10 menit. Contoh soal penalaran kuantitatif adalah sebagai berikut. Terdapat pola bilangan aritmetika 2, 1, 3, 4, 7, 11, titik. Sobat TV Andi, apakah ada yang tahu bagaimana pola yang digunakan untuk melanjutkan angka pada soal berikut? Jadi, jika kita cermati, kita analisis, cari berbagai kemungkinan. Contoh, 2 ke 1 kita kurang 1. 1 ke 3 kita tambah 2.
3 ke 4 kita tambah 1, 4 ke 7 kita tambah 3, dan berikutnya. Namun ternyata dengan menggunakan pola ini kita tidak mendapatkan pola yang diinginkan. Artinya, pola yang digunakan tadi bukanlah pola yang tepat digunakan. Jadi pola seperti apa yang digunakan pada soal ini? Kita lihat dua angka sebelumnya. Ada angka 2 dan 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 3 ditambah 4 hasilnya 7. 4 ditambah 7 hasilnya 11. Artinya, untuk menjawab titik-titik 7 tambah 11, 18. Jadi jawabannya adalah D, 18. Begitu Sobat TV Andi. Kita lanjut lagi ke pengetahuan dan pemahaman umum. Di soal pengetahuan dan pemahaman umum atau kita sebut saja PPU, ini menguji kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dianggap penting di lingkungan budaya Indonesia, terutama keterampilan dalam berbahasa, menggunakan kata, dan keluasan serta kedalaman pengetahuan umum. Kisi-kisi yang diberikan ada logika kepenulisan, kemudian penalaran kalimat, yaitu jenis-jenis kalimat dalam paragraf efektif atau tidak efektif. Kemudian ada penalaran paragraf, yaitu pola pengembangan paragraf, kerangka paragraf, dan syarat-syarat paragraf. Yang terakhir ada majas dan perumpamaan atau makna kata. Contoh soal pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi, Sobat TV Andi akan diberikan teks atau bacaan di soal yang biasanya diberikan nomor-nomor seperti pada layar. Ada nomor 1, nomor 2. Untuk soal ini, contoh soal ini, ada sampai 7 nomor. Sebelum kita baca seluruh soal ini, sebaiknya kita lihat apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan pada soal ini adalah kalimat yang sepola dengan kalimat 3 pada teks tersebut adalah. Kita akan mencermati kalimat 3. Artinya, kita tidak perlu membaca seluruh teks. Kita hanya perlu fokus ke kalimat 3 saja. Di kalimat 3, yang ini, ada kontroversi sekaligus beberapa pertanyaan yang muncul dari eksperimen ini. Ada kontroversi, itu adalah kalimat keterangan atau kata keterangan, sekaligus beberapa pertanyaan yang muncul dari eksperimen ini. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang isinya terdiri atas unsur keterangan. Jadi kita bisa lihat, pilih jawaban yang memiliki unsur keterangan. Seperti itu. Kemudian, contoh dari subjek yang diujikan berikutnya adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis, atau bisa kita singkat PBM. Di soal PBM ini, hal yang diujikan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang meliputi kemampuan dasar dalam membaca, kelancaran membaca, dan keterampilan menulis yang diperlukan untuk memahami bahasa tulis dan ekspresi pikiran melalui tulisan. Kisi-kisi yang diberikan ada pemahaman paragraf dan kalimat, ejaan dan penulisan, tanda baca, kata, dan frasa. Untuk soal PBM ini, total waktu yang diberikan adalah 25 menit dengan soal sebanyak 20 soal. Kita ke contoh soal. Berikut adalah teks yang diberikan di soal PBM. Sebelum membaca teks, sebaiknya kita langsung baca pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya, kata tersebut pada kalimat 5 merujuk pada. Jadi kita langsung merujuk ke kalimat 5. Kalimat 5 ini kita bacakan seperti dikutip dari Science Alert, Sabtu 17 bulan 10 2020, hasil tersebut yang dimaksud adalah yang ini. Hasil tersebut berdasarkan analisis dari ilmuwan di National Oceanic
and Atmospheric Administration atau NOAA yang menyebutkan adanya tren pemanasan di beberapa bagian terdalam dari Samudra Atlantik Selatan. Hasil tersebut kita bisa membaca dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4. Namun jika ingin langsung ke kalimat 4 juga tidak apa-apa. Alangkah lebih baiknya kita baca dari kalimat 1 terlebih dahulu untuk soal yang bacaannya pendek seperti ini, agar pemahaman kita utuh. Dampak pemanasan global makin terlihat di berbagai penjuru. Satu di antara yang tidak luput adalah laut. Permukaan perairan yang sangat luas ini telah menyerap sebagian besar pemanasan yang disebabkan manusia, membuat suhu laut mulai menghangat. Celakanya, saat ini laut bersirkulasi, tidak hanya di permukaan, tetapi beberapa bagian laut dalam pun mulai terkena imbasnya dan ikut menghangat. Hasil yang dimaksud pada soal nomor 5 itu menyebutkan mengenai imbas dari sirkulasi yang terjadi di air laut yang menyebabkan air laut ikut menghangat. Sehingga pada soal nomor berikut, kata tersebut merujuk pada kalimat suhu air laut menghangat. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, untuk pengetahuan kuantitatif atau bisa kita singkat PK. PK ini menguji mengenai kedalaman dan luasnya pengetahuan yang terkait dengan matematika, yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan mewakili kemampuan untuk menggunakan informasi kuantitatif dan memanipulasi simbol-simbol angka. Kisi-kisi yang diberikan ada bilangan yang terdiri dari teori bilangan dan operasi bilangan, kemudian geometri yang terdiri atas sistem koordinat, vektor, bangun datar, bangun ruang, dan transformasi geometri. Kemudian data dan ketidakpastian yang meliputi himpunan, statistika, peluang, kaidah pencacahan. Dan terakhir, aljabar yang meliputi persamaan dan pertidaksamaan, SPLDV, SPLTV, relasi dan fungsi, serta perbandingan. Soal yang diberikan pada pengetahuan kuantitatif atau PK ada 15 soal. Dengan total waktu yang diberikan adalah 20 menit. Berikut adalah contoh soal pengetahuan kuantitatif. Diketahui bahwa salah satu dari P, Q, dan R adalah bilangan negatif. Jika P, Q kurang dari QR dan PR kurang dari 0, maka kita bisa lihat di sini ada petunjuk yang menyebutkan bahwa salah satu saja dari P, Q, dan R yang merupakan bilangan negatif. Kemudian kita diberi persamaan P, Q kurang dari QR. Jika kita bagi kedua sisi dengan Q, maka kita akan mendapatkan P lebih kecil dari R. Kemudian disebutkan juga bahwa P dikali R kurang dari 0. Artinya, di antara P dan R ini ada yang bernilai negatif. Siapa yang bernilai negatif? Sudah pasti bukan Q. Antara P dengan R. Kita lihat pada petunjuk yang tadi dari persamaan P Q kecil dari QR, kita mendapatkan bahwa P kecil dari R. Artinya, yang sangat mungkin itu adalah P yang merupakan bilangan negatif. Sehingga pernyataan yang tepat adalah untuk poin A, P lebih besar dari Q pasti salah karena P harusnya bilangan negatif sehingga P harusnya lebih kecil dari Q. R juga begitu, harusnya R yang lebih besar daripada P. P tambah R besar dari Q, ada kemungkinan untuk P tambah R besar dari Q karena kita tidak mengetahui jumlah R berapa dan P juga berapa. Yang paling mungkin adalah poin D. Kenapa? Karena di poin D, nilai P itu negatif. Nilai P adalah negatif, sedangkan
nilai R bukan negatif, sehingga ketika P dikurang R, nilainya pasti negatif, sehingga hasilnya pasti lebih kecil dari bilangan yang menjadi bilangan Q. Dan ingat, Q bukanlah bilangan negatif, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Berikutnya, kita bahas mengenai literasi bahasa Indonesia atau kita sebut LIB. Sobat Titi Andi, untuk LIB ini berfokus pada literasi membaca atau reading literacy. Adapun yang dimaksudkan dengan literasi membaca adalah kemampuan seseorang memahami, menggunakan, mengevaluasi, merenungkan, dan berinteraksi secara aktif dan berkelanjutan atau engage dengan teks dengan arah untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kisi-kisi yang diberikan adalah yang pertama kompetensi kebahasaan, kemudian menggali dan mengungkapkan informasi teks personal inspiratif, memadukan informasi dan menafsirkan makna teks umum, menginterpretasikan dan menganalisis unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Total soal yang diberikan pada literasi bahasa Indonesia sebanyak 30 soal, dengan waktu yang diberikan adalah 45 menit. Berikut adalah contoh soal LIB. Sangat khas dengan tulisan atau teks yang begitu banyak. Jadi kemampuan yang diujikan di LIB salah satunya adalah kemampuan membaca intensif atau membaca cepat berkualitas. Seperti biasa kita akan menuju ke soal. Berdasarkan informasi pada teks di atas, hal yang paling mungkin menjadi penyebab munculnya gejala tersebut adalah, kita lihat gejala yang dimaksud, suatu hari Anda makan di sebuah restoran Cina bersama rekan kuliah Anda. Setelah pulang dari sana, rekan Anda merasakan sesak pada dada dan napasnya tersengal-sengal. Setelah gejala ditangani, Anda dan rekan mencari tahu penyebab munculnya sensasi tersebut. Kita lihat di teks. Saya akan coba baca dengan tempo yang lebih cepat. Bahan tambahan makanan digunakan untuk menjaga kualitas, tekstur, konsistensi, rasa, warna, alkalinitas, atau keasaman makanan. Setiap hari manusia terpapar bahan makanan tersebut pada makanan yang dikonsumsi. Monosodium glutamat atau MSG adalah bahan tambahan makanan yang banyak digunakan sebagai penambah rasa. Banyak makanan seperti daging, unggas, makanan laut, makanan ringan, sup, dan semur. MSG adalah bentuk garam natrium dari glutamat asam amino dan memiliki fungsi penyedap alami yang mirip dengan glutamat bebas di makanan. Glutamat adalah komponen utama dari sebagian besar makanan yang mengandung protein alami seperti daging, ikan, susu, dan beberapa sayuran, dan memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh manusia. Tingginya konsumsi MSG telah menyebabkan deskripsi dari berbagai ketidaknyamanan yang dijelaskan oleh beberapa orang non-oriental setelah makan di sebuah restoran Cina sebagai Chinese Restaurant Syndrome, misalnya sesak pada dada atau kesulitan bernapas setelah mengonsumsi makanan Cina. Dengan semua kontroversi seputar keamanannya, MSG masih dikonsumsi dalam jumlah besar pada makanan cepat saji dan kemasan, sehingga penting untuk dilakukan penilaian keamanan dari bahan tambahan makanan ini. Sekarang kita akan pilih jawaban berdasarkan informasi teks tadi yang mungkin menjadi penyebab munculnya gejala sesak pada dada rekan Anda adalah, untuk poin A, rekan Anda menderita serangan asma akut. Kita tidak sedang membicarakan asma akut, sehingga kemungkinan pertama sangat ditolak. Kemudian, rekan Anda duduk dekat dapur saat makan, sehingga merasakan sesak karena asap dari dapur. Teks tidak juga menjelaskan mengenai posisi duduk rekan Anda. Kemudian, poin ketiga atau C, rekan Anda telah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG. Ini masih mungkin, tapi untuk kata hanya mengonsumsi makanan yang mengandung MSG, itu tidak perlu kita sebutkan ada di restoran Cina. Maksudnya, mungkin saja makan dimanapun, makanannya tetap mengandung MSG.
Kemudian poin D, rekan Anda telah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG dengan kadar tinggi. Ini sangat mungkin menjadi penyebabnya. Dan E, informasi pada teks tidak cukup untuk mengetahui penyebab gejala. Informasi teks sangat cukup dibutuhkan untuk menjawab soal karena telah menyebutkan bahwa bagaimana peran MSG terhadap orang yang tidak sering untuk mengonsumsi MSG, salah satunya adalah terjadinya sesak dada, sehingga jawaban yang paling mungkin adalah rekan Anda mengonsumsi makanan yang mengandung MSG dengan kadar tinggi. Selanjutnya kita ke literasi bahasa Inggris dengan 20 soal dan diberi waktu pengerjaan 30 menit. Soal literasi bahasa Inggris atau kita singkat LIG berfokus pada literasi membaca atau reading literasi. Adapun yang dimaksudkan dengan literasi membaca adalah kemampuan seseorang memahami, menggunakan, mengevaluasi, merenungkan, dan berinteraksi secara aktif dan berkelanjutan dengan teks dengan arah untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kisi-kisi yang diberikan adalah menemukan informasi secara rinci atau finding detailed information, menentukan kesimpulan atau making inference, menyederhanakan informasi dalam teks atau simplify items, dan menentukan paragraf sebelum atau sesudah teks, predicting paragraph. Ini adalah contoh soal literasi bahasa Inggris yang diberikan. Ada teks yang diberikan, kemudian ada pertanyaan sebagai berikut. In this stage, we learn that their Dr. Morris views as regard vitamin C, bla bla bla. Jawaban dari soal ini tentu akan diperoleh jika kita mencermati soal atau bacaan yang terdapat pada soal tersebut. Kita lanjut ke peneraran matematika. Soal peneraran matematika atau kita singkat PMA terdiri dari 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit. Soal ini menguji kemampuan individu untuk melakukan peneraran secara matematis yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan permasalahan atau informasi yang melibatkan aspek kuantitatif. Kisi-kisi yang diberikan adalah konsep matematika yang dituangkan ke dalam konsep literasi yang harus dianalisis permasalahannya. Sebagai contoh soal peneraran matematika, Amir mengisi sebuah akuarium menggunakan 3 buah selang. Jika akuarium tersebut diisi menggunakan selang A, B, atau C saja, akuarium tersebut akan penuh dalam waktu 15 menit, 12 menit, atau 10 menit secara berturut-turut. Jika selang tersebut digunakan secara bersama-sama, maka untuk memenuhi akuarium tersebut membutuhkan waktu. Jadi, ketika akuarium tersebut diisi dengan selang A menggunakan waktu 15 menit, artinya 1 bak itu menggunakan waktu 15 menit. 1 bak per 15 menit. Kemudian selang B, 1 bak itu setiap 12 menit. Dan yang C, itu 1 bak untuk 10 menit. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk mengisi penuh bak dengan menggunakan 3 buah selang tersebut, kita bisa menggunakan penjumlahan dari setiap persamaan tadi. Kita buat A tambah B tambah C sama dengan 1 bak, atau saya tulis bak per 15 menit, ditambah bak per 12 menit, ditambah bak per 10 menit. Kita samakan penyebutnya dengan angka 60. 60 menit. Sehingga kita dapatkan 60 dibagi 15, 4. Kemudian ditambah 60 dibagi 12, 5.
ditambah 60 dibagi 10, 6 bak. Kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 6 jadi 15 bak per 60 menit. Artinya untuk mengisi 1 bak, kita tinggal bagi saja dengan angka 15. Kita bagi 15, yang ini pun kita bagi 15. Jadi 1 bak itu tiap 4 menit. Sehingga jawabannya kita peroleh adalah 4 menit. Jadi jawabannya adalah C. Itulah contoh soal dari TPS yang juga ada pada buku FAST tadi. Key point drilling soal yang diberikan adalah yang pertama, coba petakan konsep soal yang simple dan mudah sampai ke yang paling sulit dan kompleks. Artinya kita petakan sesederhana mungkin dari yang paling mudah ke yang paling sulit atau kompleks. Kemudian untuk pengerjaan soal teks bisa memakai sistem scanning dan scanning dalam menganalisis soalnya. Kemudian latihan soal dengan habit 5 soal per subtes per hari dan sesuaikan target pengerjaan dengan durasi waktu. Artinya kita harus rajin untuk latihan soal. Sobat TV Andi bisa coba minimal mengerjakan 5 soal per subtes. Sebagai contoh, untuk subtes PU kerjakan 5 soal per hari, kemudian subtes PPU 5 soal per hari dan berikutnya. Sehingga semakin banyak soal yang dikerjakan untuk latihan dan semakin terlatih juga mengerjakan soal agar durasi waktu yang dilaksanakan atau dikerjakan ketika mengerjakan soal semakin cepat. Dan yang terakhir, mengikuti tryout tentunya secara rutin dan coba petakan kemampuan kita di satu konsep soal agar bisa terlihat progres perkembangan pemahaman diri. Tryout ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan tryout, Sobat TV Andi bisa melihat kemampuan yang dimiliki atau memperkirakan kemungkinan nilai yang akan diperoleh pada saat UTBK, sehingga memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan, tidak akan asal. Maksudnya, ketika kita tahu nilai kita, atau ketika kita tahu nilai TO kita di range berapa, kita juga bisa tahu range mana yang mungkin kita masukkan atau kita pilih ketika kita memilih jurusan di berbagai perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Sehingga tryout secara rutin menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengetahui komponen tersebut. Itulah yang dimiliki oleh buku FAST, dan kita sarankan untuk mempelajari dan latihan soal secara rutin dari buku tersebut. Buku tersebut dirancang sangat-sangat mirip dengan apa yang diberikan oleh BP3 yang diberikan pemerintah, sehingga soal-soal yang diberikan nanti ketika TPS di UTBK akan mudah dikerjakan karena kita sudah tidak asing lagi dengan soal tersebut setelah kita mengerjakan soal-soal di buku FAST tadi. Demikian dari saya, terima kasih untuk partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berlatih, silakan manfaatkan buku FAST kami. Terima kasih Sobat TV Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.